Faslun, ini adalah pasal fi umurin tentang beberapa perkara urusan tukhalifu yang membedai fiha di dalam umur, yang berbeda fiha di dalam umur, al-mar'atur rajula, siapa perempuan kepada laki-laki, fi salati di dalam salat. Wa dzakarul musannifu, dan menuturkan siapa ki musannif, zalika kepada umur, dikaulihi dengan pernyataan musannif, wal mar'atu, adapun perempuan, tukhalifu ialah berbeda siapa mar'ah ar-rajula akan laki-laki, fi khamsati asya, di dalam 5 perkara. Ar-rajulu, maka adapun laki-laki, yujafi ayyarfa'u, mengangkat siapa rajul mirfaqaihi akan kedua sikunya rajul, an jambaihi dari kedua lambungnya rajul, wa yukillu ayyarfa'u, dan mengangkat siapa rajul batnahu akan perutnya rajul, an fakhidhaihi dari kedua pahanya rajul, fir ruku'i was sujudi, di dalam ruku' dan sujud, wa jaharu fi maudhi'il jahri, dan menyaringkan siapa rajul di tempat nyaring, wa taqaddama bayanuhu, dan telah lalu apa penjelasan jahr fi maudhi'ihi, di tempatnya jahr. Wa idza nabahu, dan apabila ay asabahu, menimpa kepada rajul syai'un, apa sesuatu, fi salati di dalam salat, sabbaha, maka bertasbih siapa rajul, yaqulu, lalu mengatakan siapa rajul, subhanallahi bi qasdi dzikri faqat, dengan tujuan zikir saja. Au ma'al i'lami, atau beserta memberitahu, au atlaqo, atau memutlakkan siapa rajul, lam tabtul salatuhu, maka tidak batal apa salatnya rajul, awil i'lamu faqat, atau hanya sekadar untuk memberitahukan saja, batalat, maka batal apa salatuhu. Wa auratur rajuli, adapun auratnya laki-laki, ialah ma sesuatu, baina surratihi, yang ada di antara pusarnya rajul, wa rukbatihi, dan lututnya rajul. Amma huma, adapun keduanya, surrah dan rukbah, falaisa, ialah tidak ada keduanya, minal aurati, ialah termasuk aurat, la fauqahuma, la juga tidak termasuk sesuatu, fauqahuma, yang ada di atasnya surah dan rukbah. Wal mar'atu tukhalifur rajula, sedangkan adapun perempuan ialah berbeda siapa mar'ah akan laki-laki, fil khamsil madzukurati, di 5 yang disebutkan. Fa innaha, maka sesungguhnya mar'ah, tadummu ba'daha, ialah mengumpulkan siapa mar'ah, ba'daha kepada sebagiannya mar'ah, ila ba'din kepada sebagian yang lain. Fatulsiku, lalu mendempetkan, menempelkan siapa mar'ah, batnaha akan perutnya mar'ah, bifakhidhaiha, terhadap kedua pahanya, fi ruku'iha, di dalam ruku'nya mar'ah, wa sujudiha, dan sujudnya mar'ah, wa takhfidu sautaha, dan merendahkan siapa mar'ah kepada suaranya mar'ah, in salat, jika salat siapa mar'ah, bihadratir rijali, di hadapan beberapa laki-laki, al-ajanibi, yang sejenis. Fa in salat munfaridatan, maka jika salat siapa mar'ah dengan sendirian, anhum, dari mereka rijal al-ajanib, jaharat, maka menyaringkan siapa mar'ah. Wa idza nabaha syai'un, dan apabila menimpa kepada mar'ah syai'un, apa sesuatu, fi salati, di dalam salat, safaqat, maka bertepuk tangan, tapi bidarbil yumna, dengan memukulkan tangan kanan, ala zahril yusra, atas bagian luarnya tangan kiri. Falau darabat, andaikan menepukkan siapa mar'ah, menepuk batnan akan batnan bibatnin, akan bagian dalam dengan bagian dalam, seperti layaknya kita tepuk tangan, biqasdil la'bi, dengan tujuan main-main, walau qalilan, sekalipun sedikit, ma'ilmit tahrimi, beserta mengetahui keharaman, batalat salatuha, maka batal salatuha, apa salatnya mar'ah. Wal khunsa, adapun banci, kal mar'ati, ialah sama seperti perempuan. Wa jami'u badanil mar'atil hurrati, adapun semua badannya perempuan yang merdeka, auratun, ialah aurat, illa wajhaha, kecuali wajahnya mar'ah,
wa kaffaiha dan kedua telapak tangannya mar'ah. Wa hadhihi adapun ini auratuha ialah auratnya mar'ah fi sholati di dalam salat. Amma kharijaha adapun di luar salat fa auratuha ialah adapun auratnya mar'ah jami'u badaniha ialah seluruh badannya mar'ah. Wal amatu adapun budak perempuan karrajuli ialah sama seperti rajul fi sholati di dalam salat. Fatakunu auratuha maka ada apa auratnya amat ialah ma baina surratiha sesuatu yang ada di antara pusarnya amat wa rukbatiha dan lututnya amat. Faslun ini adalah pasal fi adadi mubtilatis salati tentang bilangan hal-hal yang membatalkan salat. Walladzi yubtilus salata adapun sesuatu yang membatalkan apa alladzi kepada salat ahada asyara syai'an ialah ada 11 perkara. Ahada asyara syai'an ialah 11 perkara. Al-kalamul amdu. Yang pertama berbicara dengan sengaja. As-salihu yang pantas li khitabil adamiyyina. Untuk khitabil adamiyyin sawa'un ta'allaqa sama saja berkaitan apa kalam bimaslahatis salati dengan kemaslahatan salat atau tidak. Wal amalul katsiru berikutnya perbuatan yang banyak al mutawali yang berturut-turut katalati khatawatin seperti 3 langkah. Amdan ialah sengaja karena ada zalika apa amal itu au sahwan atau lupa. Amalul qalilu adapun amal yang sedikit fala tabtulus salatu ialah tidak batal apa salat bihi dengan al amalul qalil. Wal hadatsu dan hadas al asgharu baik kecil wal akbaru dan besar. Wal akbaru dan besar wa hudutsun najasati dan baru datangnya najis wa hudutsun najasati dan terjadinya najis itu baru datang allati la yu'fa anha yang tidak ditolerir anha apa najasah atau allati walau waqa'a ala thawbihi najasatun andaikan terjatuh ala thawbihi menimpa pakaiannya orang najasatun apa najasah najis yabisatun yang kering fanafadha thawbahu lalu mengibaskan siapa orang kepada pakaiannya orang halam seketika lam tabdul salatuhu maka tidak batal apa salatnya orang. Wangkishaful aurati dan terbukanya aurat amdan dengan sengaja. Fa in kasyafaha jika membuka kepada aurat arrihu apa angin fasataraha lalu menutupi siapa orang kepada aurat fil hali seketika lam tabtul salatuhu maka tidak batal apa salatnya orang. Wa tayyirun niyati dan merubah niat. Kan yanwiya seperti berniat siapa orang al-khuruja kepada keluar minas salati dari salat batal seketika. Kalau niat keluar dari salat. Atau berniat misalnya nanti di pertengahan salat misalnya kiriman datang maka saya mau berhenti salat. Itu juga batal. Kalau niat keluar dari puasa tidak batal. Saya mau berhenti puasa misalnya tidak batal. Tapi kalau saya niat berhenti dari salat, batal salatnya. Kok beda? Karena salat itu adalah merupakan aktivitas ibadah yang sifatnya aktif. Ibadah yang aktif, tuh, melakukan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan. Sementara puasa adalah merupakan aktivitas ibadah yang sifatnya pasif. Kita tidak melakukan gerakan-gerakan, kita juga tidak melakukan bacaan-bacaan, tapi yang namanya puasa hanya pasif. Pasif, tidak makan, tidak minum, tidak jema, tidak ngapa-ngapain. Sehingga kalau ada misalkan orang yang berpuasa mulai sejak terbitnya fajar, tidur sampai terbenamnya matahari, full time selama 1 hari penuh, tidur, sah puasanya. Dan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Tapi jangan mentang-mentang tahu hadis itu lalu tidur terus.
Tidurnya saja dianggap ibadah kok. Apalagi kalau tidak tidur. Ya bagaimana tidak dinilai ibadah orang sedang puasa kok. Ya ibadah, puasa itu kan ibadah. Walaupun tidur ya ibadah. Pasif ibadah puasa itu. Walaupun tidur selama 1 hari penuh sah puasanya. Tapi kalau sholat tidur mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ya bagaimana bisa ini? Sehingga ada perbedaan. Kalau niat keluar dari sholat batal sholatnya seketika. Kalau niat keluar dari puasa tidak batal selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi niatnya harus betul-betul mantap ini sholat, jangan niat-niat yang meragukan. Wastidbarul kiblati, dan membelakangi kiblat. Ka'an yaj'alaha, seperti menjadikan siapa orang kepada kiblat khalfa dhahrihi, di belakang punggungnya orang. Membelakangi kiblat. Wal aklu wasyurbu, makan dan minum batal salatnya. Makan dan minum pada saat salat. Katsiran ialah banyak, karena ada al-ma'kulu apa yang dimakan, wal masyrubu dan yang diminum, au qalilan atau sedikit, illa an yakuna saksu, kecuali ada siapa seseorang fi hadis surati, di dalam gambaran ini, jahilan ialah tidak tahu, tahrima dzalika, kepada keharaman tersebut. Ya kalau tidak tahu enggak apa-apa. Sama seperti dulu pada masa Rasulullah ketika sholat, itu para sahabat di belakang itu sambil lalu ngobrol. Jadi Nabi mengimami, di belakang ngegerung, nyator. Lalu setelah sholat, Rasulullah memberikan penegasan, sesungguhnya yang pantas pada saat kita melaksanakan sholat adalah takbir, tahmid, dan tasbih. Yang pantas hanyalah itu. Jadi pada saat sholat jangan bicara. Itu karena tidak tahu sahabat berbicara ketika sholat. Ya kalau tidak tahu nggak apa-apa, sah sholatnya. Wal qahqahatu, dan terbahak-bahak. Minhum ialah termasuk qahqaha. Kalau hanya tertawa tidak batal, tapi kalau terbahak-bahak, ngakak bahasa Maduranya, itu batal. Apalagi kalau cuma senyum-senyum nggak apa-apa, nggak batal. Misalnya ada yang godain, ada yang ganggu, senyum-senyum, tertawa kemudian nggak batal. Tapi kalau ngakak batal. Wa minhum, dan dia ialah termasuk di antara mereka ulama atau fuqaha, man adapun orang yu'abbiru anha bid-dhahki, yang mengungkapkan siapa man anha dari qahqaha bid-dhahki, dengan tertawa. Wariddatu, dan riddah murtad. Wa hiya, adapun riddah qat'ul Islam, memutus Islam, biqaulin, baik dengan pernyataan, au fi'lin, atau action. Faslun, ini adalah pasal fi adadi rakaati salati, tentang bilangan rakaat salat. Wa rakaatul faraidi, adapun rakaat-rakaat beberapa fardu, ay artinya fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap hari dan malam. Fi salatil hadari, di dalam salat hadar, salatnya orang yang tidak dalam kondisi musafir. Illa yaumal jumu'ati, selain hari Jumat, 17 rakaatan, ialah ada 17 rakaat. Amma yaumul jumu'ati, adapun hari Jumat, ada 2 rakaatil faraidi, ialah adapun bilangan rakaat-rakaatnya faraid fi yaumiha, di hari Jumat, 15 rakaatan, ialah 15 rakaat. Karena duhur yang mestinya 4 diganti dengan 2 rakaat. Wa amma adadu rakaati salati safari, adapun bilangan rakaat-rakaat salat safar, fi kulli yaumin, di setiap hari, lil qasiri, bagi orang yang mengqasar, fa 11 rakaatan, ialah 11 rakaat. Wa qaulu, adapun pernyataan musannif yang berbunyi fiha arba'un, ialah di dalam
sab'ata asyara raka'atan tadi, arba'un adapun 4 wa salatuna dan 34 berarti arba'un wa salatuna sajadatan 34 sujud, wa arba'un wa tis'una takbiratan dan berjumlah 74 takbir, wa tis'u tasyahudatin dan 9 tasyahudat, wa asyru taslimatin dan 10 taslimat, wa mi'atun wa salatun wa khamsuna tasbihatan dan 153 tasbih. Wa jumlatul arkani fi sholati, adapun jumlahnya rukun-rukun di dalam salat, mi'atun ialah 100, wa sittatun wa isyruna dan 26, berarti 126. Ruknan rukun. Fi subhi ialah di dalam salat subuh salasuna rukun, adapun 30 rukun. Wa bil maghribi dan ialah di dalam salat maghrib itnani wa arba'una ruknan, ada 42 rukun. Wa fir rubaiyati dan ialah di dalam salat yang bangsa 4 rakaat, arba'un wa khamsuna ruknan, adapun 54 rukun ila akhirih. Zahirun ghaniyun anis syarhi ialah jelas, ghaniyun tidak butuh, anis syarhi dari penjelasan. Sudah maklum, tahu semua bagi orang-orang yang salat. Saya tak pajang, ya tidak tahu. Wa man ajaza 'anil qiyami fil faridati, adapun barang siapa yang ialah tidak mampu siapa man 'anil qiyami dari berdiri fil faridati di dalam salat fardu, lima syaqqatin karena masyaqqat, talhaquhu yang menemui apa masyaqqat kepada orang, fi qiyamihi di dalam berdirinya orang, shalla jalisan maka salat siapa orang dalam keadaan duduk, ala ayyi hayatin sya'a, menurut cara apa saja sa'a yang ingin, yang mau siapa orang. Walakin iftirashuhu, akan tetapi adapun duduk iftirasnya orang, fi maudhi'i qiyamihi di tempat berdirinya orang, afdalu ialah lebih utama, min tarabbu'ihi fil adhari, daripada duduk bersilah katelah, daripada duduk bersilahnya orang, menurut pendapat yang paling jelas. Wa man ajaza 'anil julusi, adapun barang siapa ialah tidak mampu siapa man 'anil julusi dari duduk, shalla muttaji'an, maka salat siapa man muttaji'an dalam keadaan berbaring, tidur miring. Fa in ajaza 'anil ittija'i, maka jika tidak mampu siapa orang 'anil ittija'i dari berbaring, shalla mustalqiyan, maka salat siapa orang dalam keadaan terlentang, ala dhahrihi, di atas punggungnya orang, warijlahu, sedangkan adapun kedua kakinya orang, lil kiblati, ialah menghadap ke arah kiblat, berarti Allah Timur. Fa in ajaza an dzalika, maka jika tidak mampu siapa orang an dzalika dari itu, dari terlentang, kullihi semua dzalik, au ma'a, maka berisyarah siapa orang bitarfihi dengan kedipan matanya orang, wa nawa dan berniat siapa orang di qalbihi dengan hatinya orang, wajibu alaihi dan wajib alaihi atas orang, istiqbaluha apa menghadap kiblat, biwajhihi dengan wajahnya orang, biwatni syai'in dengan meletakkan sesuatu, tahta ra'sihi di bawah kepalanya orang, wa yumi'u dan berisyarah siapa orang bi ra'sihi dengan kepala orang, fi ruku'ihi di dalam ruku'nya orang, wa sujudihi dan sujudnya orang. Fa in ajaza 'anil ima'i bi ra'sihi, maka jika tidak mampu siapa orang 'anil ima'i untuk memberi isyarah bi ra'sihi dengan kepalanya orang, au ma'a, maka berisyarah siapa orang bi ajfanihi dengan kelopak matanya orang, kedap-kedip, kedip-kedap, lam-lam-tem. Ini tahapan-tahapannya ini. Jadi salat adalah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Selama hayat masih dikandung badan, salat harus tetap ditegakkan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, terlentang. Tidak bisa terlentang, berisyarah dengan kepala. Tak bisa isyarah dengan kepala, dengan kelopak mata. Lam-lam-tem. Fa in ajaza 'anil ima'i biha, maka jika tidak mampu siapa orang untuk berisyarah biha dengan ajfanihi, lam-lam-tem pakun tak bisa, ajra arkanas salati ala qalbih, maka menggerakkan, maka
mengalirkan ijra. Arkanas salati, kepada rukun-rukun salat, ala qalbihi, di hatinya orang, menggerakkan hati. Wala yatrukuha, dan tidak meninggalkan siapa orang kepada salat, madama aqluhu sabitan, selama tetap apa akalnya orang, sabitan ialah tetap. Selama akalnya itu tetap normal, sadar, maka salat. Ya, kalau sudah koma tidak sadar berarti akalnya itu tidak tetap. Wal musalli qa'idan, wal musalli qa'idan, adapun orang yang salat dalam keadaan duduk, la qada'a alaihi. Ini macam campur ini alifnya ini. La qada'a alaihi, ialah tiada qada. Itu wajib alaihi, atas musalli, tak usah qada. Wala yanqusu ajruhu, dan tidak berkurang ajruhu, apa pahalanya orang, li'annahu, karena sesungguhnya musalli ma'dzurun, ialah ditolerir. Wa amma qauluhu, adapun sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'idan, adapun barang siapa salat ialah salat siapa man qa'idan, dalam keadaan duduk, falahu, maka ialah bagi man nisfu ajril qa'imi, ialah separuhnya pahala orang yang salat berdiri. Wa man shallana iman, kok naiman, adapun barang siapa salat ialah salat naiman, salat siapa man dalam keadaan tiduran, salat dengan cara tiduran, dengan berbaring misalnya, falahu, maka ialah bagi man nisfu ajril qa'idi, ialah adapun separuhnya pahala orang yang salat dalam keadaan duduk. Famahmulun, itu diarahkan, ialah dibawa, ala nafli, atas salat sunnah, indal kudrati, ketika mampu berdiri. Misalnya salat tarawih yang merupakan salat sunnah, melihat imamnya terlalu cepat, sementara kita habis berbuka banyak, ini bisa mukuk salat sebagaimana biasa, maka boleh salat tarawih dengan cara duduk walaupun mampu berdiri, tapi pahalanya separuh dari orang yang melaksanakan salat berdiri. Faslun, ini adalah pasal, wal matruku minas salati, adapun yang ditinggalkan minas salati, dari salat. Salah satu asya ialah ada 3 perkara. Fardu, usama birrukni, dan dinamai apa fardu birrukni aidon, dengan rukun pula. Wa sunnatun, dan sunnah, wa hayatun, dan hayatun. Wa huma, adapun keduanya sunnah dan hay'ah, ma adal fardu, ialah sesuatu yang selain apa ma al fardu akan fardu. Wa bayyana al-musannifu, dan menjelaskan siapa musannif, at-talatata, kepada 3, fi qaulihi, di dalam pernyataan musannif, fal fardu, maka adapun fardu, la yanubu anhu, ialah tak bisa mengganti anhu dari fardu, sujudus sahwi, apa sujud sahwi, bal, akan tetapi in dzakarahu, jika ingat siapa orang kepada ayil fardu, kepada fardu, wa huwa, sedangkan adapun orang di salati, ialah berada di dalam salat, atau maka melakukan siapa orang bihi, dengan fardu, wa tammat salatuhu, dan sempurna salatuhu, apa salatnya orang, au dzakarahu ba'da salami, atau ingat siapa orang kepada fardu ba'da salami, sesudahnya salam, wa zamanu, hal adapun waktu, masa, qaribun, ialah masih dekat, tidak terlalu lama, atau maka melakukan siapa orang bihi, dengan fardu, wabana, dan meneruskan siapa orang alaihi, atas fardu, ma, akan sesuatu, baqiya, yang bersisa apa ma, minas salati, dari salat. Sajadah, dan sujud siapa man lisahwi, karena lupa. Huwa, adapun sujud sunnatun, ialah sunnah, kama sebagaimana keterangan sayati akan datang, lakin akan tetapi inda tarki ma'murin bihi fi salati, ketika meninggalkan ma'mur bi, yang diperintahkan fi salati, di dalam salat, au fi'li manhiyin, atau melakukan yang dilarang, anhu, apa fi'il fiha, di dalam salat.
Seperti Rasulullah misalnya pernah satu ketika melaksanakan sholat zuhur itu hanya 2 rakaat. Apa yang dilakukan oleh Nabi kemudian ditegur oleh sahabat. Aqasarta ya Rasulullah, apakah baginda ini mengqasar sholat? Lah, tidak. Aku tidak mengqasar sholat. Aku sholat sebagaimana mestinya. 4 rakaat. Kalau begitu baginda telah lupa. Sholat yang baginda laksanakan hanya 2 rakaat. Berarti masih kurang 2 rakaat lagi. Maka Rasulullah pada saat itu juga kembali meneruskan sholat, menambah 2 rakaat lagi dan diakhiri dengan sujudus sahwi. Wasunnatu in tarakahal musalli, adapun sunnah ialah jika meninggalkan kepada sunnah siapa musalli, la ya'udu ilaiha, maka tidak perlu kembali siapa musalli ilaiha kepada sunnah, ba'da talabbusi bil fardi, sesudah terlanjur dengan fardu. Faman tarakat tasyahhud al-awwala, adapun barang siapa ialah meninggalkan siapa man at-tasyahhud al-awwala kepada tasyahud awal, masalan umpamanya fadzakarahu, lalu ingat siapa orang hu kepada tasyahud awal ba'da i'tidalihi, sesudah i'tidalnya orang mustawiyan hale rata. I'tidal rata maksudnya tegak berdiri lurus. La ya'udu ilaihi, maka tidak boleh kembali siapa man ilaihi kepada tasyahud awal. Fa in ada ilaihi, jika kembali siapa man ilaihi kepada tasyahud awal, aliman dalam keadaan tahu, bitahrimi terhadap keharaman aud kembali, batalat salatuhu, maka batal apa salatnya orang. Au nasian, atau lupa, annau sesungguhnya orang fi sholati di dalam salat, au jahilan atau tidak tahu, fala tabtulu salatuhu, maka tidak batal apa salatnya orang. Wa yalzamuhul qiyamu, dan wajib kepada man apa berdiri, inda tadzakkurihi, ketika ingatnya orang. Wa in kana makmuman, dan jika ada siapa man itu ialah makmum, ada maka kembali wujuban hal wajib, li mutaba'ati imamihi, karena mengikuti imamnya makmum. Lakinnahu, akan tetapi orang yasjudu ialah sujud lisahwi, sujud sahwi anha dari sunnah, fi surati adamil audi, di dalam gambaran tidak kembali, awil audi nasian, atau kembali dalam keadaan lupa. Wa aradal musannifu bi sunnati huna, dan bermaksud berkehendak siapa musannif dengan sunnah huna di sini al-ab'adha as-sittata, kepada sunnah ab'ad yang 6. Wahia, adapun ab'ad as-sittah ialah at-tasyahhudul awwalu, tasyahud awal, wa qu'uduhu, dan duduk untuk tasyahud awal, wal kunutu, dan kunut fi subhi di dalam salat subuh, wa fi akhiril witri, dan di akhir witir, fi nisfis tsani, di separuh yang kedua, min Ramadhan, dari bulan Ramadan, wal qiyamu, dan berdiri lil kunuti untuk kunut, wassalatu, dan membaca salawat ala nabi, atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fit tasyahhudil awwali, di dalam tasyahud awal, wassalatu, dan membaca salawat alal ali, atas keluarga Nabi, fit tasyahhudil akhiri, di dalam tasyahud akhir. Wal hayatu, adapun hayat, kat tasbihati, seperti beberapa tasbih, wa nahwiha, dan seumpamanya tasbihat, mimma ialah termasuk sesuatu la yujbaru, yang tidak bisa ditempel apa amma bisujudi, dengan sujud. Ialah la ya'udul musalli, tidak kembali siapa musalli ilaiha untuk hay'ah, ba'da tarkiha, sesudah meninggalkan hay'ah. Wala yasjudu, dan tidak sujud siapa man lisahwi, karena lupa, anha dari hay'ah. Sawa'un tarakaha, sama saja meninggalkan siapa orang kepada hay'ah, amdan, dengan sengaja, au sahwan, atau lupa. Wa idza syakkal musalli, dan apabila ragu-ragu siapa musalli, fi adadima, tentang bilangan sesuatu, atau yang melakukan, yang mendatangkan siapa man bihi dengan emma, minar rakaati, berupa beberapa rakaat, kaman seperti orang syakka yang ragu-ragu siapa man hal sallah, apakah salat siapa man salatan 3 rakaat, atau arba'an, atau 4 rakaat, bana alal yakini, maka meneruskan siapa man alal yakini, berdasarkan keyakinannya. Wa huwa, adapun al yakin, al aqallu, ialah jumlah rakaat yang sedikit, yang paling sedikit, katalatati, seperti 3 rakaat, untuk konteks salat 4 rakaat.
fi hadzal mithali di dalam contoh ini, wa ata bi rak'atin dan mendatangkan siapa orang bi rak'atin dengan satu rakaat, wa sajada dan sujud siapa man lisahwi karena lupa. Wala yanfa'uhu wala batudhanni dan tidak bermanfaat kepada orang, tidak berguna kepada orang apa dominannya dugaan. Dominannya dugaan annau sesungguhnya orang shalla ialah salat siapa orang arba'an kepada 4 rakaat. Wala ya'malu dan tidak perlu mengamalkan siapa man biqauli ghairihi dengan perkataan lainnya man, perkataan orang lain lahu terhadap man. Innahu shalla arba'an sesungguhnya man itu ialah salat siapa man arba'an akan 4 rakaat. Walau balagha dzalikal qailu adadat tawaturi walaupun sampai apa siapa orang yang mengatakan itu sampai adadat tawaturi kepada bilangan mutawatir. Wa sujudus sahwi adapun sujud sahwi sunnatun ialah sunnah kama sebagaimana keterangan sabaqo yang telah lalu apa emma. Wa mahalluhu adapun tempat sujud sahwi ialah qabla salami sebelum salam. Fa in sallamal musalli maka apabila telah salam siapa musalli amidan dalam keadaan sengaja aliman lagi tahu bisahwi dengan lupa au nasian atau lupa wa talal faslu dan telah lama al faslu apa pemisah urfan berdasarkan uruf fata mahalluhu maka tertinggal mahalluhu apa tempatnya sujud sahwi. Wa in qasural faslu urfan dan jika pendek apa pemisah berdasarkan uruf lam yafut maka tidak tertinggal apa sujudus sahwi. Wa hina idzin dan ketika itu lam yafut falahu maka ialah boleh bagi orang as-sujudu adapun sujud wa tarkuhu dan meninggalkan sujud sahwi. Misalnya sujud sahwi ini sunnah ya. Walaupun kita meninggalkan sunnah hayat dalam unsur kesengajaan, sujud sahwi itu hanya sunnah. Sengaja misalnya tidak kunut, maka tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Faslun ini adalah pasal fil awqatil lati tukrahu salatu fiha tahriman. Ini adalah pasal tentang waktu-waktu allati tukrahu salatu yang dimakruhkan apa salat fiha di dalam awqat atau allati tahriman dengan tahrim kama sebagaimana keterangan fil raudhati yang ada di dalam kitab Ar-Raudhah wa Syarhil Muhadzabi dan kitab Syarhil Muhadzab. Huna di sini di pasal ini wa tanzihan dan makruh tanzih kama sebagaimana keterangan fit tahqiqi yang ada di dalam kitab At-Tahqiq wa Syarhil Muhadzabi dan di dalam kitab Syarhil Muhadzab fi nawaqidil wudu'i tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Wa khamsatu awqatin adapun 5 waktu la yusalla fiha ialah tidak disolati fiha di dalam khamsati awqat illa salatun kecuali apa satu salat lah ialah bagi salat sababun adapun sebab imma mutaqaddimun ada kalanya sebab itu mutaqaddim kal faitati seperti salat faitah salat yang tertinggal au muqarinun atau sebab itu bersamaan ka salatil kusufi wal istisqa'i seperti salat kusuf dan istisqa. Fal ula maka adapun yang pertama minal khamsati dari khamsah dari 5 as-salatu ialah salat allati la sababalaha yang tiada sebab laha bagi allati idza fu'ilat apabila dilaksanakan apa salat idza fu'ilat apabila dilakukan apa allati ba'da salatis subhi yang pertama sesudah salat subuh wa tastamirul karahatu dan berlangsung apa kemakruhan hatta tatlu asy-syamsu sehingga terbit apa matahari. Terus adapun yang kedua salatu inda tulu'iha ialah salat ketika terbitnya matahari. Fa idza tala'at maka apabila telah terbit apa matahari syams hatta tatakamala sehingga sempurna apa syams wa tartafi'a dan naik apa syams qadra rumhin sekedar ukuran tombak ai fi ra'il aini dalam pandangan mata. Wasalisu adapun yang ketiga as-salatu ialah salat idza stawat apabila sama apa matahari naik apabila
sepadan apa samas hatta tazula sehingga tergelincir apa samas an wasatis samai dari pertengahan langit. Ustasna dan dikecualikan min zalika dari yang ketiga itu yaumul jumu'ati apa hari Jumat, fala tukrahu salatu maka tak dimakruhkan apa salat fihi di hari Jumat. Waqtal istiwa di waktu istiwa, waktu matahari persis berada di tengah-tengah langit. Wakada dan ialah dikecualikan juga haramu Makkah. Adapun tanah Mekah. Haramu Makkah itu al-masjidu wa wiruhu, baik itu Masjidil Haram atau lainnya masjid. Kalau tukrahu maka tak dimakruhkan apa salat, as-salatu apa salat fihi di dalam di harami Makkah. Di hadil awqati di waktu-waktu ini kulliha semua hadil awqat. Sawaun shalla sama saja salat siapa orang sunnat at-tawafi kepada sunnat at-tawaf atau ghairaha atau lainnya sunnat at-tawaf. Warabi'u adapun yang keempat ialah ba'da salatil asri sesudah salat asar. At-tatawwur wasyamsu sehingga terbenam apa matahari. Wal khamisu adapun yang kelima indal gurubi li syamsi ialah ketika terbenamnya matahari. Idza danat apabila hampir apa syams lil gurubi terbenam hatta yatakamala sehingga sempurna gurubuha apa terbenamnya syams. Faslun ini adalah pasal wa salatul jamaati adapun salat jamaah lirrijali bagi laki-laki fil faraidi di dalam beberapa fardu ghairil jumu'ati yang selain Jumat sunnatun muakkadatun ialah sunnah muakkadah. Tapi kalau untuk santri dalam konteks pesantren wajib salat berjamaah, disangsi kalau tidak berjamaah. Kalau sampai berturut-turut 3 kali ketahuan tidak berjamaah maka dipulangkan. Indal musannifi menurut Kiai Musannif wal Rafi'i dan menurut Imam Rafi'i wal asahu adapun menurut pendapat yang paling sahih indan Nawawi menurut Imam Nawawi annaha ialah sesungguhnya salat jamaah fardu kifayatin ialah fardu kifayah. Wa yudrikul ma'mumu dan menututi siapa makmum al jamaah akan jamaah ma'al imami beserta dengan imam fi ghairil jumu'ati di selain Jumat malam yusalli mit taslimatal ula selama belum salam siapa imam akan salam yang pertama dianggap menututi. Ini untuk konteks selain salat Jumat. Wa illam yaqut ma'ahu sekalipun tidak duduk siapa makmum ma'ahu beserta dengan imam. Amal jama'atu fil jumu'ati adapun berjamaah di dalam salat Jumat fa fardhu ainin ialah fardhu ain. Kecuali menurut pendapatnya Imam Ibnu Hazm, beliau memperbolehkan salat Jumat sendirian, tidak harus berjamaah. Jadi baca khutbah juga sendirian. Ibnu Hazm salat Jumat sendirian. Wala tahsulu dan tidak tercapai apa jamaah bi aqalla min rak'atin dengan kurang dari 1 rakaat. Artinya salat Jumat ini wajib berjamaah 1 rakaat. Kalau tidak menututi 1 rakaat dengan berjamaah, maka tidak dikategorikan sebagai salat Jumat. Misalnya ada santri yang nututi Jumatan pada saat imam sudah berada dalam posisi julus untuk tasyahud akhir. Maka santri itu kemudian niat usolli fardhul jumu'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Duduk bersama dengan imam, setelah salam imam, maka santri yang terlambat itu menambah 4 rakaat. Salat itu disempurnakan menjadi salat duhur. Bukan menambah 2 rakaat, tapi menambah 4 rakaat. Karena salat Jumat wajib berjamaah 1 rakaat. Kalau tidak menututi 1 rakaat, tidak dikategorikan sebagai salat Jumat. Yang penting 1 rakaat berjamaah. Jadi misalnya nututi sejak awal bersama dengan imam, dapat 1 rakaat bersama dengan imam, lalu mufaraqah di rakaat yang kedua, boleh.
Misalnya kebetulan tidak kebagian tempat di masjid, sehingga salat di halaman masjid kepanasan. Atau kebetulan hujan, dapat 1 rakaat, ini kalau masih mengikuti salat di rakaat yang kedua bersama dengan imam tagar kopo. Atau merasa kepanasan, akhirnya mufaraqah di rakaat yang kedua, boleh. Karena kewajiban berjamaah dalam konteks salat Jumat itu hanya 1 rakaat. Wajib berjamaah hanya 1 rakaat. Tapi kalau sekarang lega masjid tuh. Dulu ketika masih belum ada renovasi itu. Kalau dulu itu banyak yang sholat di halaman masjid, di sekeliling masjid. Bahkan di madrasah, di aula, di depan kantin. Tak tahu kalau sekarang. Masa ibadah saya pajang nengnya situ, di masjid itu lega. Sangat luas masjidnya itu. Biarpun penduduk yang ada di Sakarat Cafe ini berjamaah ke masjid, cukup kenangan. Wajibu dan wajib alal makmumi atas makmum apaan yanwiya berniat siapa makmum al-i'timamah kepada niat i'timam awil iktida'a atau niat iktidak bil imami mengikuti bil imami terhadap imam. Al-i'timamah itu artinya niat bermakmum. Niat mengikuti imam. Wala yajibu dan tidak wajib ta'yinuhu apa mengidentifikasi imam. Tidak wajib menentukan siapa imamnya. Makmuman li Zaidin misalnya tidak wajib. Bal yakfil iktida'u akan tetapi cukup apa iktida' bil hadiri terhadap imam yang hadir illam ya'rifhu jika tidak tahu siapa makmumhu kepada imam. Fa in ayyanahu jika menentukan jika mengidentifikasi siapa makmum kepada imam wa akhta'a dan keliru siapa makmum batalat salatuhu maka batal apa salatnya makmum illa in dammat inin dammat terkecuali jika memuat apa ta'yin memuat ilaihi kepada ta'yin isyaratun apa isyarah biqaulihi dengan perkataan makmum nawaitul iktida'a bi Zaidin hadza aku berniat untuk mengikuti Zaid ini bermakmum kepada Zaid ini. Fabana ternyata bukan Zaid tapi Amron Umar. Fatasihu maka sah apa salat. Dunal imami bukan imam. Kalau imam tidak ada keharusan untuk niat imaman. Fala yajibu maka tidak wajib. Fi sihatil iktida'i bihi di dalam sahnya iktida mengikuti bihi terhadap imam. Fi ghairil jum'ati di selain salat Jumat niatul imamati apa niat imamah. Tidak wajib imam niat imaman. Bal akan tetapi adapun niatul imamah mustahabbatun ialah dianjurkan fi haqqihi di dalam haknya imam. Fa ilam janwi maka jika tidak berniat siapa imam fa salatuhu maka adapun salatnya imam furada ialah dianggap sebagai salat sendirian. Wa yajuzu an ya'tamma dan boleh apa bermakmum al-hurru siapa orang yang merdeka bil abdi dengan budak wal baliu dan orang yang baligh bil murahiki dengan murahik boleh tidak apa-apa. Amma sabiyu adapun sabi ghairul muwayyizi yang tidak mumayyiz fala yasihu ialah tidak sah apa al-iktida'u bermakmum bihi dengan sabi yang ghairul mumayyiz. Murahik itu hampir baligh. Wala tasihu dan tidak sah qudwatu rajulin apa bermakmumnya laki-laki bimra'atin terhadap perempuan. Kecuali mau mengikuti pendapat yang memperbolehkan. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid misalnya ada. Wala bi khunsa muskilin dan juga tidak sah bermakmumnya seorang laki-laki terhadap khunsa muskil.
Wala khunsa muskilun bimra'atin, dan juga tidak sah bermakmumnya khunsa muskil terhadap perempuan. Wala bimuskilin, dan juga tidak sah bermakmumnya khunsa muskil dengan khunsa muskil juga. Wala qari'in, dan juga tidak sah bermakmumnya qari'. Wa adapun qari' man yuhsinul fatihata, ialah orang yang bisa siapa man al-fatihata kepada Fatihah. Ai artinya la yasihu, tidak sah. Iktida'uhu, apa iktida'nya qari bi ummiyin, dengan ummi. Ummi ini kebalikannya qari, tidak bisa baca Fatihah. Wa huwa adapun ummi man, ialah orang yukhillu yang menyalahi siapa man biharfin terhadap satu huruf, au tasdidatin, atau tasdid minal fatihati, dari Fatihah. Intinya orang yang tidak bisa baca Fatihah. Tsumma asyara, kemudian memberikan petunjuk al-musannifu siapa musannif li syurutil qudwati, terhadap syarat-syaratnya qudwah, biqaulihi, dengan pernyataan musannif yang berbunyi wa ayyu mawdi'in, adapun tempat mana saja salat ialah salat siapa makmum fil masjid, di masjid, bi salatil imami, dengan salatnya imam, fihi ay fil masjid, di dalam masjid, wa huwa hale adapun ayil makmumu makmum, alimun ialah mengetahui bi salatihi terhadap salatnya imam, ayil imami, bi musyahadatil makmumi lahu, dengan menyaksikannya makmum lahu terhadap imam, au bi musyahadati ba'di shaffin, atau dengan menyaksikan sebagian shaf, ajza'ahu, maka mencukupi apa ilmu kepada makmum. Ay artinya kafahu, mencukupi kepada makmum, dzalika apa ilmuhu bi salatil imam, ilmuhu bi salatil imam fi sihhatil iktida'i, di dalam sahnya bermakmum bihi dengan imam, malam yataqaddam alaihi, selama tidak mendahului siapa makmum, tak mendahului alaihi atas imam, bihadat takhallufi. Fa in taqaddama, maka jika mendahului siapa makmum alaihi atas imam, mendahului bi'akibihi, dengan tumitnya makmum, fi jihatihi, di arah imam, lam tan'akid salatuhu, maka tidak jadi apa salatnya makmum, wala tadurru musawatuhu, dan tidak mudarat musawatuhu, apa menyamainya makmum, li imamihi terhadap imamnya makmum, wa yundabu takhallufuhu, dan dianjurkan takhallufuhu, apa tertinggalnya makmum, an imamihi, dari imamnya makmum, qalilan sedikit, mundur sedikit, wala yasiru, dan tidak jadi apa makmum, bihadat takhallufi, dengan ketertinggalan ini, munfaridan, ialah sendirian, anis safi, dari saf, hatta la yajuza, sehingga tidak yajuza, hatta la yahuza, sehingga tidak memperoleh siapa makmum fadilatal jamaati, akan fadilahnya jamaah. Wa in shallal imamu fil masjid, jika salat siapa imam di masjid, wal imamu, sedangkan sementara adapun makmum, kharijal masjid, ialah di luar masjid, hala kaunihi, dikala adanya makmum, qariban, ialah dekat, minhu ayil imami, dari imam, bi allam tazid, dengan tidak bertambah, masafatu ma bainahuma, apa jarak sesuatu di antara imam dan makmum, tidak lebih, malam di alam tazid, dengan gambaran tidak melebihi, ala salatimi'ati zira'in takriban, sekitar 300 zira'. 300 zira'. Satu zira' itu setengah meter mungkin. Berarti 150 meter. Sekitar kurang lebih 150 meter. Wa huwa hal adapun ayil makmumu makmum, alimun, ialah mengetahui bi salatihi, dengan salatnya ayil imami imam, wala haila hunaka, dan tiada tabir hunaka di sana, ay artinya bainal imami wal makmumi, di antara imam dan makmum, jaza, maka boleh apa al-iftida'u, bermakmum bihi, dengan imam, wa tu'tabarul masafatul madzukuratu, dan diperhitungkan apa jarak yang disebutkan, min akhiril masjid, dari akhir masjid, masjid bagian belakang, bukan dari depan. Wa in kana al-imamu wal ma'mumu fi ghairil masjid, jika ada siapa imam dan makmum ialah di selain masjid,
Imma fadhain, ada kalanya di tanah lapang atau lapangan, au binain atau bangunan, fasyartu maka adapun syarat ialah alla yazida, harus tidak melebihi ma apa sesuatu bainahuma di antara imam dan makmum, tidak melebihi ala salati mi'ati dhira'in atas 300 dhira'. Wa alla yakuna bainahuma hailun, dan harus tidak ada di antara imam dan makmum, harus tidak ada bainahuma ialah di antara imam dan makmum hailun adapun tabir. Faslun, ini adalah pasal. Istirahat 1 menit. Kalau siap hatam tanggal 30 akan dibaca dengan pelan-pelan dan tidak perlu sampai jam 11. Gimana? Siap lebaran di sini? Astaga, kok saya telah sana ning pesantren. Saya mulai mondok sampai berhenti belum pernah lebaran di rumah. Dan tidak pernah pulang. Padahal rumah saya dekat kok, hanya di Kapongan. Tidak pernah pulang. Atau aku pondok, jadi pojok. Saya baru pulang setelah saya berhenti mondok. Kapan saya berhenti mondok? Pada saat kawin. Baru pulang. Tapi benih berarti tak pernah datang ke Roma. Datang ke Roma, yang tak bermalam. Tak bermalam kan tak yang mulai kan? Ya, saya datang ke rumah itu pada saat dikasih tugas oleh Kiai untuk ngisi di Radio Bata. Biasanya 1 minggu 1 kali saya pasti mampir ke rumah. Mampir, tidak bermalam. Tahun 1999 saya baru menginjakkan kaki di rumah. Mulai tahun 1991 tidak pernah. Sampai 1999. Menginjakkan kaki di rumah pada saat dikasih tugas ngisi di Radio Basa. Apa tak pernah sakit? Ya sakit kia, saking tak boleh. Tetap di sini. Dan alhamdulillah walaupun sakit tidak sempat masuk rumah sakit. Cukup di ruang isolasi. Dapat fasilitas gratis. Tapi ruang isolasi dulu itu tempat parkir. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang enak isolasi itu. Sama seperti kamar di rumah sakit. Kalau dulu itu ruang isolasi itu pesanan rame-rame itu sudah sama seperti di kamar, cuma bedanya kalau di ruang isolasi ya satu nasib, sakit KKP. Di tempat parkir ruang isolasinya. Sekarang sudah enak ruang isolasi itu. Jadi kun berak sakit pas mulai itu. Padahal di sini sudah ada tempat yang enak. Kalau ada di antara teman-teman yang tidak pulang karena memang jauh, itu wajar. Tak nemu ongkos kayak mulai misalnya, pas tak mulai itu wajar. Yang luar biasa itu kalau lokasinya tidak jauh, dekat, pas tak mulai itu hebat berarti. Mungkin jauh dari Sumatera tak nemu ongkos, itu wajar tak mulai. Atau tidak terlalu jauh, misalnya dari daerah kepulauan. Pas tak mulai, itu biasa menurut saya. Kenapa?
Oh, Roma Nasara aing. Mak nyari laku mon mole itu. Ini pesantren nyaman aing mandi ngasuar luar. Ya tak pernah mulia ke menggona yang tak ada aing yang menggona. Wadah aing acen. Akhirnya sampai berhenti, tak pulang-pulang. Tak mole-mole ke menggona. Bini-bini nih pesantren tinggal di perumahan berada di sekitar pesantren. Takut mulia ke menggona. Sehingga banyak ustadz-ustadz yang menjadi penjajah. Tak mole-mole ke menggona. Sampai di kompoi nih ke pesantren. Tapi santri yang paling lama mondoknya itu mungkin Ustadz Ahmadi. Paling lama mondoknya. Saya mulai nyantri di pesantren ini, beliau sudah menjadi guru saya. Tahun 91 itu sudah jadi guru saya, kata Ahmadi. Sampai akhirnya menjadi teman ngajar di Madrasah Aliyah. Masih tetap nyantri, tidak berhenti. Itu luar biasa itu. Yang dalam panah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mondok di pesantrennya Kiai Malik. Itu nama nyor bareng reng sepona. Dang, mon kita abu nyor ya tu liambu. Nyor itu kan puluhan tahun saya abu. Jadi kalau mau ikut Imam Syafi'i, ya matur kepada orang tuanya, Pak, nama nyor. Kayak nggak iki, mun kita abu nyor nih kasih Arab pula bisa paleman. Nah, hebat itu. Mau orang tua anak itu, bodok nyora itu. Kalau tak mole-mole anak-anak. Bermaga purus ya buah nyora, bodok orang tua anak. Pesan nyora was mate. Tak mole-mole tolong anak naik. Faslun fi qasri salati, ini adalah pasal tentang qasar salat wa jam'iha dan menjamak salat. Wa yajuzu lil musafiri, dan boleh bagi musafir, ayil mutalabbisi bis safari, artinya orang yang terlibat di dalam perjalanan atau sedang melakukan perjalanan. Qasrus salatir rubaiyati, apa mengqasar salat yang bangsa 4 rakaat, la ghairiha, bukan selain salatir rubaiyah. Kalau maghrib enggak bisa diqasar. Kalau maghrib diqasar ini menjadi 1,5 rakaat. Min tunaiyatin, berupa salat yang bangsa dari 2 rakaat, wa sulasiyatin, dan salat yang bangsa 3 rakaat, subuh dan maghrib enggak bisa diqasar. Wa jawazu qasri salatir rubaiyati, adapun bolehnya mengqasar salat yang bangsa 4 rakaat ialah bi khamsi syara'ita, 5 syarat. Al-awwalu, adapun yang pertama ialah an yakuna ada safaruhu, apa safarnya ai saksi seseorang, fi ghairi maksiatin, ialah untuk selain maksiat. Huwa syamilun lil wajibi, huwa adapun ghairi maksiat ialah mencakup terhadap kewajiban. Kaqadha idainin, seperti melunasi hutang. Walil mandubi, dan juga mencakup terhadap yang mandub. Kasilaturrahimi, seperti silaturrahim. Walil mubahi, dan juga mencakup kepada yang mubah. Kasafari tijaratin, seperti perjalanan dalam rangka bisnis. Amma safarul maksiat, adapun perjalanan dalam rangka maksiat, kasafarin, seperti perjalanan liqat it-tariqi, untuk merampok. Fala yatarakhasu fihi, maka tidak bisa mengambil rukhsah siapa musafir untuk ngerampok tadi, fihi, di dalam safar maksiat. Tidak boleh mengambil rukhsah bi qasrin, baik dengan qasar salat, wala jam'in, dan juga tidak boleh jamak salat. Wasani, adapun yang kedua, antakuna, ialah harus ada masafatuhu ayis safari, jarak perjalanan itu ialah 16 farsakhan, mencapai 16 farsakh, tahdidan fil asahi,
tahdidan dengan membatasi menurut pendapat yang paling sahih, ada jarak tempuh yang bisa memperkenankan orang bisa mengambil rukhsah, baik itu qasar ataupun safar. Wala tuhsabu, dan tak dihitung muddatur ruju'i, apa masa pulang, minha dari masafah. Kalau ke situ Bondo itu hanya dihitung perginya saja, pulangnya tidak dihitung. Wal farsakhu, adapun satu farsakh, salah satu amyalin ialah 3 mil. Wahina idzin, dan ketika itu, ketika satu farsakh dihitung 3 mil, berarti famajmu'ul farasikhi, adapun jumlah beberapa farsakh yang ada 16 farsakh itu, jumlahnya sama dengan ialah samaniyatun wa arba'una mailan, 48 mil. Wal mailu, adapun 1 mil, 4,000 khatwatin, ialah 4.000 langkah. 4.000 langkah. Wal khatwatu, adapun 1 langkah, salah satu aqdamin, ialah 3 kaki. Wal muradu bil amyali al hashimiyatu, adapun yang dimaksud dengan beberapa mil ialah mil al hashimiyah. Kalau sekarang mungkin dari situ Bondo ke Probolinggo itu sudah sampai masafatul qasri. Atau dengan hitungan ukuran yang lain 3 marhalah. 3 marhalah, sekitar 98 km atau lebih atau kurang sedikit. 90 lebih kilometer. Tapi kalau untuk jamak tidak harus jauh. Tidak harus sampai masafatul qasri yang 96 atau 8 km. Ada pendapat yang memperbolehkan walaupun perjalanan itu tidak terlalu jauh, boleh jamak salat. Asal dinamai perjalanan saja sudah. Misalnya ke situ Bondo itu dinamai perjalanan. Ke Bendong, ya bukan. Ke Bendong masa dinamai perjalanan. Ke Mimbo misalnya, ya enggak lah, tidak dinamai perjalanan. Tapi ke Mimbo mana jalan soko kan kasuhi ya kepak. Apalagi tidak pakai sandal, mengayamkan diri, menjadikan dirinya seperti ayam. Itu kan kasuhi ya. Ya ukurannya bukan kaso dan tidak, bukan memayahkan atau tidak. Karena rukhsah tidak dikaitkan dengan hikmah, tapi dikaitkan dengan ilat. Ya, ilat safar itu. Safar ada, maka rukhsah ada. Perjalanan sampai masafatul qasru atau tidak, ada atau tidak, ya itu tergantung rukhsahnya ada dan tidaknya ditentukan oleh ilatnya, bukan hikmahnya. Hikmah dibolehkannya qasar salat itu kan karena ada masyaqqat. Dengan melakukan perjalanan jarak jauh dimungkinkan seseorang merasa payah, letih. Dimungkinkan, itu hikmahnya. Ilatnya adalah safar. Sedangkan hukum tidak dikaitkan dengan hikmah, tapi dikaitkan dengan ilat. Walaupun ada juga ulama yang berpendapat dikaitkan dengan hikmah. Walaupun perjalanan jarak jauh tapi naik pesawat, lango, tidak ada indikasi memayahkan. Malah justru bisa menikmati perjalanan. Karena di pesawat dilayani oleh pramugari-pramugari yang cantik. Sehingga perjalanan beberapa jam tidak terasa. Mengkena tak turun dari kapal, dari pesawat. Wasalisu, adapun yang ketiga, an yakuna ialah ada al-qasiru, siapa orang yang mengqasar salat, muaddiyan li salatir rubaiyati, ialah melaksanakan salat yang bangsa 4 rakaat. Amal faitatu hadaran, adapun salat yang tertinggal tidak dilaksanakan, hadaran dalam kondisi hadar.
Sebelum musafir dia punya hutang salat, duhur atau asar misalnya, duhur dan asar. Fala tuqda fihi maksuratan, maka tidak bisa diqadha apa faitah fihi di dalam safar, maksuratan dalam keadaan dikosor. Punya hutang duhur dan asar. Setelah melakukan perjalanan, maka dia mengqadha dengan cara kosor, tidak boleh. Wal faidatu fi safari, adapun faidah fi safar, pada saat melakukan perjalanan duhur asar tidak sholat karena bisnya tidak berhenti di terminal terus. Tuqda ialah diqadha apa faidah fihi di dalam safar, maksuratan dalam keadaan dikosor. Boleh. Kalau zuhur dan asar ini ditinggalkan pada saat kita memang dalam kondisi perjalanan, boleh kita qadha di perjalanan itu dengan cara dikosor. La fil hadari, tidak boleh diqadha di rumah dengan cara kosor. Mula dapat gabung gona pas kosor, tidak boleh qadha dengan kosor di rumah. Qadha dengan cara kosor itu boleh kalau masih dalam kondisi perjalanan. La fil hadari, tidak dalam kondisi hadar. Hadar ini kebalikannya safar. Warabi'u, adapun yang keempat, an yanwiya ialah berniat al musafiru, siapa musafir, al qasra kepada qasar li salati, qasar salat, mal ihrami bersama dengan takbiratul ihram, biha dengan salat. Wal khamisu, adapun yang kelima ialah an la ya'tamma fi juz'in min salatihi bimuqimin, harus tidak menyempurnakan, harus tidak bermakmum siapa orang fi juz'in di dalam satu bagian min salatihi dari salatnya orang, bimuqimin dengan mukim. Ai biman artinya dengan orang yusalli yang salat siapa man salatan tamatan kepada salat yang sempurna. Liyashmalal musafiral mutimma, agar supaya meliputi siapa orang kepada musafir yang menyempurnakan salat. Harus tidak bermakmum di bagian salatnya itu dengan orang yang bermukim. Sama seperti santri. Santri ini statusnya sebagai mukim di pesantren ini. Mukim. Wa yajuzu lil musafiri, dan boleh bagi musafir safaran tawilan mubahan, dengan perjalanan yang panjang, yang jauh, mubahan yang mubah. Boleh apaan yajma'a menjamak siapa musafir baina salatayidz zuhri wal asri, baina salatayidz zuhri wal asri, di antara dua salat zuhur dan asar. Takdiman baik dengan jamak takdim wa ta'khiran dan jamak takhir. Wa huwa, adapun jamak takdim atau takhir ini, makna qaulihi ialah makna pernyataan musannif fi waqti ayyihi masya'a, di waktu mana saja di antara keduanya duhur dan asar, sa'a mau siapa orang, mau jamak takdim atau takhir, di waktu mana saja. Wa an yajma'a, dan menjamak siapa orang baina salatayil maghribi wal isya'i, di antara dua salat maghrib dan isya, takdiman baik dengan takdim, wa ta'khiran dan dengan jamak takhir. Wa huwa makna qauli, wa huwa, adapun takdim takhir ialah makna qaulihi, makna pernyataan musannif yang berbunyi fi waqti ayyihi masya'a, di waktu mana saja di antara maghrib dan isya sa'a mau siapa orang. Wa syurutu jam'i taqdimi, adapun syarat-syarat jamak takdim salah satu ialah ada tiga. Al-awwalu, adapun yang pertama ialah an yabda'a, memulai siapa orang bizuhri, dengan salat zuhur qabla al-asri, sebelum salat asar. Wa bil maghribi, dan dengan salat maghrib qabla al-isya'i, sebelum salat isya. Jadi salat yang punya waktu dulu didahulukan kalau untuk konteks jamak takdim. Oleh karena itu, falau akasa, jika membalik siapa orang kan bada, seperti memulai siapa orang bil asri dengan salat asar qabla dhuhri, sebelum zuhur, masalan umpamanya, lam yasihha, maka tidak sah apa jamak. Wa yu'iduha, dan mengulangi siapa orang kepada asar ba'daha, sesudahnya salat zuhur. In arada, jika berkehendak siapa orang al jam'a, kepada jamak salat. Kalau untuk jamak takdim harus zuhur dulu baru kemudian asar, harus maghrib dulu baru kemudian isya.
Wasani adapun yang kedua, syarat yang kedua ialah niatul jam'i, niat jama' awal salati di awal salat. Awal salatil ula di awal salat yang pertama, bi antaktarina dengan membersamakan. Dengan bi antaktarina dengan bersamaan niatul jam'i apa niat jama', membersamakan bi taharrumiha dengan takbiratul ihramnya salat ula. Oleh karena itu fala yakfi maka tidak cukup takdimuha apa mendahulukan niat ala taharrumi atas takbiratul ihram salat ula. Wala ta'khiruha dan juga tidak cukup mengakhirkan niat anis salami dari salam minal ula dari salat yang pertama. Wa tajuzu dan boleh apa niat fi atnaiha di pertengahan salat ula. Alal azhari menurut pendapat yang paling jelas. Wasalisu adapun persyaratan yang ketiga ialah al-muwalatu, harus berkesinambungan bainal ula di antara salat yang pertama, wasaniyati dan salat yang kedua. Bi alla yatul al-faslu dengan gambaran tidak lama, tidak panjang, al-faslu apa pemisah bainahuma di antara ula dan saniyah. Fa in tala urfan jika lama apa fasal pemisah itu urfan berdasarkan uruf walau bi'udrin sekalipun dengan uzur kanomin seperti tidur, wajib ta'khirus salati saniyati maka wajib apa mengakhirkan salat yang kedua ila waqtiha sampai waktu saniyah, salatis saniyah. Wala yadurru dan tidak mudarat fil muwalati di dalam muwalat bainahuma di antara ula dan saniyah, faslun yasirun apa pemisah yang sebentar. Urfan berdasarkan uruf. Wa amma jam'ut ta'khiri adapun jamak ta'khir fa yajibu ialah wajib fihi di dalam jamak ta'khir apa an yakuna harus ada apa jam'ut ta'khir harus ada jamak ta'khir itu bi niyatil jam'i ialah dengan niat jamak. Di waktu salat yang pertama ada niatan untuk jamak. Wa takunun niyatu dan ada apa niat hadhihi ini jamak ta'khir ialah fi waqtil ula di waktu salat yang pertama. Sudah ada niat untuk menjamak. Wa juzu dan boleh takhiruha apa mengakhirkan niat ila an yabqa min waqtil ula sampai bersisa dari waktu yang pertama zamanun apa masa lawi butudiat yang andaikan dimulai apa ula fihi di dalam zaman kanat maka ada apa ula adaan ialah menjadi salat ada waktu ada. Wala yajibu dan tidak wajib fi jam'i ta'khiri di dalam jamak ta'khir tertibun apa tertib wala muwalatun dan juga tidak wajib muwalat. Boleh dimulai dengan salat asar dulu baru kemudian duhur, boleh dimulai dari isya dulu baru kemudian maghrib. Wala niyatu jam'in dan juga tidak wajib niat jamak ala sahihi menurut pendapat yang sahih fi salasati di dalam tiga. Tidak ada kewajiban untuk niat jamak menurut pendapat as-sahih di dalam tiga hal yang tadi. Yang pertama tertib, muwalat, yang kedua niat jamak. Wa yajuzu lil hadiri dan boleh bagi orang yang tidak dalam kondisi musafir, ayil mukimi artinya orang yang mukim fi waqtil matari di waktu hujan, boleh apaan yajma'a menjamak siapa hadir bainahuma di antara keduanya ayat zuhri wal asri antara zuhur dan asar wal maghribi wal isya'i antara maghrib dan isya la fi waqti tsaniyati tidak di waktu salat yang kedua bukan jamak takhir tapi jamak takdim bal fi waqtil ula akan tetapi di waktu salat yang pertama minhuma dari keduanya zuhur asar atau maghrib dan isya. In ballal mataru jika membasahi apa hujan a'la tsaubi kepada paling atasnya pakaian. Asalkan pakaian paling atas itu di bagian pundak misalnya itu sudah basah, maka bisa dilakukan jamak karena hujan. Wa asfalan na'li dan bisa membasahi paling bawahnya sandal. Sandal yang kita pakai di bawahnya itu sudah dianggap basah karena hujan. Wa wujidati syurutu dan dijumpai, didapati apa syarat-syarat as-sabiqatu yang lalu fi jam'i taqdimi di dalam jamak takdim yaitu harus mengawali dengan zuhur baru asar, mengawali dengan maghrib baru isya. Wa yustaratu aidan dan disyaratkan juga wujudul matari apa adanya hujan fi awwalis salataini di awal dua salat yaitu maghrib atau duhur. Wala yakfi dan tidak cukup wujuduhu apa adanya matar fi atna'il ula di pertengahan salat yang pertama minhuma dari keduanya duhur asar atau maghrib dan isya.
Wa istaratu aidan, dan disyaratkan juga wujuduhu apa adanya mator inda salami ketika salam minal ula dari salat yang pertama, yaitu maghrib atau zuhur. Sawa'un istamarra, sama saja berlangsung terus al-mataru apa hujan ba'da zalika sesudah itu salam amla atau tidak. Wa taqtassu rukhsatul jam'i, dan tertentu apa rukhsah untuk jamak bil matari karena sebab hujan, bil musalli terhadap musalli, fi jama'atin di dalam jamaah, di masjidin di masjid, atau ghairihi atau di selainnya masjid. Jamak salat karena hujan itu harus dilakukan dalam keadaan berjamaah dan dilakukan di masjid atau lainnya masjid, min mawadi'il jama'ati, dari tempat-tempat jamaah, bi'idin dengan salat id urfan biasanya, misalnya di musalla. Tidak boleh jamak karena hujan di kamar. Karena di kamar tidak biasa dipakai untuk salat berjamaah. Di musalla yang boleh. Atau kalau Muhammadiyah di lapangan. Jamak karena hujan di lapangan. Kasana sekali mak popo san misal. Karena Muhammadiyah salat Id itu kan di lapangan. Kalau NU tidak mau salat di lapangan. Masjidnya ilaka banyak, masjid itu masih kosong. Kok salat di lapangan? Hari lakop. Wa ta'adza, dan terganggu az-zahibu siapa orang yang pergi lil masjid ke masjid atau ghairihi atau lainnya masjid min mawadi'il jamaati dari tempat-tempat berjamaah bil matari sebab hujan, terganggu mau datang ke musalla dengan adanya hujan. Fi tariqihi di jalannya zahib. Fi tariqihi di jalannya zahib.